Selamat pagi, siang, malam yang dengerin atau yang nonton. Gue Galang, sama teman gue Api di sini. Balik lagi kita ngobrol sama ya apa lagi kalau bukan teman-teman dekat kita ya, teman SD, SMP, SMA yang udah jauh, yang udah beda tempat, tapi dengan adanya ini kita biar dekat lagi. Buat malam ini bintang tamunya siapa ya? Ini spesial nih. Gue request ke lo nih Lang, karena last kontaknya mungkin sama lo nih ya kan. Gue mau Axel gitu. Oh iya. Gue mau ngobrol sama Axel. Oke. Akhirnya orangnya, gue beruntung banget orangnya mau ya. Gue makasih banget Sel. Udah mau join lah. Gue tahu lo capek hari-hari habis kerja segala macam. Cuma lo mau nyempatin sejam, 5 jam sama kita gitu. Anjing. Sampai lobet. Iya. Ada Axel bareng kita di sini. Axel Giovanni. Bapak Axel nih. Bapak Axel. Dosen ya. Dosen. Yoi, gimana Sel? Kabar Sel? Sehat Sel? Gimana? Gimana? Alhamdulillah baik. Gimana istri, orang tua sehat semua di sana? Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Ini ada apa sih sebenarnya? Gini Sel. Jadi gue emang udah kepikiran untuk bikin kayak begini. Gue bilangnya virtual podcast lah. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang lu, tentang gua, tentang Galang. Kalau emang lu mau nanya. Buat apa ya? Buat dokumentasi gua aja sih. Buat dokumentasi kita lah. Jadi gua undang satu-satu teman-teman gua ajak Galang jadi partner gua, ya undang yang deket-deket aja. So far lu yang ke-9 lah yang diundang. Yang bener. Emang ada siapa aja sih? Ada siapa aja Bang? Banyak bos. Galang, Andira, Gusti, Edwin, Septian. Banyak semuanya udah mau bakalan gue undang. Ada waktunya lah. Satu-satu. Jorgi kayak gitu Sel. Cuma gue yang kemarin. Sebenarnya gue prioritasnya gue sih sebenarnya pengen ngundang yang jauh dulu Gel. Biar kayak lo, kayak Galang, gue pengen makanya pertama gue pengen minta sama Galang karena emang yang jauh biar waktunya gampang. Gitu aja sih, mau ngobrol doang Gel buat dokumentasi. Siapa tahu nanti ada siapa ya. Ya ntar lah, targetnya tuh kan time capsule ya, biar ketika gua tua nanti atau lo tua nanti atau anak lo udah besar atau anak lo udah besar ya bisa lihat bapaknya aja gitu masih muda. Yoi. Gitu. Visioner. Jadi bisa thanks to me later lah. No, oke. Enggak cuma sama Sophie. Sophie pay later tapi. Gitu. Jadi gue nanya 1-2 pertanyaan mah nggak apa-apa lagi ya tentang lo semua. Boleh aja. Lang, lo kira-kira mau bahas apa Lang? Apa dari gue dulu nih Lang? Dari lo dulu aja nggak apa-apa kan? Lo yang gue tanya kontak sama Bogel, lo belum nih. Betul sekali. Gue nggak akan bahas tentang yang kalau lo nggak mau jawab juga nggak apa-apa sih Gel. Cuma pertanyaannya seperti itu semua. Gue sih penasaran ya, gue mau flashback dulu waktu zaman kita SMA nih Gel. Kita kan satu SMA ya, satu SMP lah. Iya. Ya, cuma kan gue nggak tahu sudut pandang lo ketika lo lulus SMA nih kayak gimana gitu Sel. Jadi gue penasaran kenapa lo pilih Undip sih Sel dulu? Apa lo riset dulu? Apa lo ini kan Undip kan jauh ya? Kenapa nggak kebayang maksud gue Untirta dulu atau yang di Jakarta UI gitu? Kenapa lo milih Undip gitu? Oh karena S1-nya ya maksud gue. Iya, masih S1. Nanti lanjut ke S2 aja, tenang aja, sama S3 ya. Oke, kalau misalnya apa ya, sebenarnya ya karena yang gak keterima kemana-mana aja waktu itu ya. Emang pilihan lo apa sebelumnya? Jadi gue tuh kan kebetulan memang targetnya, memang kan yang gue tahu kampus-kampus bagus itu dari orang tua ya. Oh iya. Ada UI, misalnya ada UGM sama ITB. Gue
petnya tuh rencananya ke sana. Tapi kan itu ternyata tidak sesuai capability dari otak gue sendiri. Nah, padahal itu udah diupayakan. Misalnya kayak gue ikut GO, gue ikut NF dan lain-lain. Padahal kebetulan waktu itu bapak gue kerja di Krakatau Steel misalnya. Ada kerjasama daerah industri gitu. Cuman ya menurut gue ya belum rezeki aja. Itu juga daftar Undip itu enggak sengaja sebenarnya. Kebetulan gue keterima di di Brawijaya juga sama di Undip. Cuman dari orang tua ya disaraninnya Undip aja. Kenapa gue nggak mau kuliah di Undip? Gue simpelnya gue pengen ngerantau. Gue pengen jauh. Sebenarnya simpelnya itu aja. Kan dulu kan mau merokok itu kan agak sulit sekali. Jadi betul sekali. Gue saksinya. Pengen jauh aja, pengen ngerantau. Nah, kalau di Untirta memang tidak masuk dalam plan gue gitu loh. Tidak sama sekali. Itu aja sih sebenarnya kalau untuk urusan pendidikan. Lu riset nggak sih Sel? Kayak Undip nih nggak? Emang lo ya udah tes aja gitu. Di mana-mana Unibrau, di Undip. Yang dapat. Sebenarnya kalau masalah riset ya jawabannya ya enggak lah ya, karena kan gue dikejar umur juga. Kebetulan kan adik gue angkatan bawah gue persis, jadi harus segera kuliah gitu loh. Iya. Harus segera kuliah di negeri karena kan mungkin orang tua gue waktu itu pengennya gue kuliah di negeri. Ya udah sebenarnya di Undip aja, nggak sengaja. Itu pun di SMA itu ada, gue tahu juga dari siapa ya, lupa ya, ada tes kolektif gitu. Ya udahlah, siapa tahu rezeki gue di situ, gue daftar aja gitu. Gue juga nggak tahu daftar jurusan manajemen itu apaan. Gue tujuannya manajemen biar ngindarin matematika kan, malah kepo. Itu gue rata-rata tanyain ke teman-teman gue ya, kayak si Frisky, maksudnya kan kayak Yogi. Gue tanya kayak kok lu bisa gitu berpikir untuk ke Unibrau gitu, padahal maksud gue Serang sama Malang tuh sama Semarang tuh kan jauh sekali ya. Jadi apa lu riset apa gimana? Itu gue beneran penasaran karena memang di point of view-nya gue riset juga kagak gitu. Gue kuliah tuh kayak ya udah ngalir. Nah gue penasaran sama lu pada saat itu gitu tuh. Dan gue karena keadaan aja sebenarnya. Gue taunya kebetulan ada opportunity daftar di sana dan biaya tesnya memang terlalu mahal, ya kenapa enggak. Sebenarnya keterima di swasta juga tuh ketika saat swasta mah. Cuman nggak diizinkan kan. Gue lebih baik orang tua gue merestui aja gue kuliah daripada jadi masalah nantinya. Gitu aja sih sebenarnya, simpelnya. Iya sih, bener sih. Berarti ada pengaruh dari orang tua lo juga ya, bagus sih. Ada, kalau pengaruh dari itu ada kan, ya gimana kan investor kan yang bayar tuh ya. Iya. Gue harus gimana? Kan backgroundnya orang tua lo maksud gue bagus juga di pendidikan, bisa pilih memilih pada saat itu yang lebih bagus gitu. Karena kalau dari backgroundnya keluarga gue nggak ya lu terserah lu mau kuliah ya udah gitu nggak ada kayak lu harus ke ITB gitu, atau jangan-jangan mikir anaknya bego juga kali, jadi kayak ya lu asal keterima di mana aja terserah gitu. Sebenarnya ya gimana ya, kalau untuk urusan itu kan faktor keluarga itu kan memiliki peran ya harusnya. Dan gue kebetulan keluarga gue cukup concern untuk masalah akademik, dan kebetulan juga gue cukup nurut lah, nggak pernah macem-macem kalau untuk urusan itu. Ya udah diikutin aja daripada nggak kuliah kan malah repot lagi soalnya. Repot. Jadi ada pengaruh besar memang, terutama ibu gue ya, kalau bapak gue kan ya begitu aja kan. Ya udah lah ya. Ya itu gue penasaran itu sih. Setiap orang yang gue tanya, gue pasti pertanyaan gue dari situ. Kenapa lu bisa milih kampus gitu. Oke lah, udah gue jadi tahu kenapa gitu kan story-nya. Sama gue pengen bahas Semarang sebenarnya. Lu berdua orang Semarang kan ya.
Maksud gua lama Ya di tinggal Semarang. di Semarang. Iya, lama di Semarang. Lama di Semarang. Salah gua. Kalau gua kan belum pernah, Geng, sama sekali ke Semarang. Belum pernah. Lewat doang lah paling. Kalau gua datang ke Semarang nih, kira-kira lu rekomendasiin gua makanan atau tempat apa, Sel? Dari sudut pandang lu. McD ya. Gue soalnya nggak ini ya, kalau gue perkara misalnya kayak makanan atau kalau makanan gitu, gue memang nggak bisa ini ya, maksudnya nggak sembarangan gitu. Karena kan gue kalau misalnya makan nasi itu dingin aja gue muntah langsung soalnya. Jadi makan paling rekomendasinya warteg aja yang memang proper wartegnya gitu loh. Kalau nggak burjo paling. Nggak ada ya, nanya rekomendasi makanan ada ya, nggak kayak pokoknya ya lu kalau kesini lu cobain ada restoran atau pinggir ada warkop ininya gini spesial enak, nggak ada tuh yang gitu ya. Kalau tergantung orangnya, balik lagi dia suka nongkrong atau enggak kan, gue kan kagak ya, maksudnya cuman apa ibaratnya cuman ya di kos, cuman ya minum seadanya aja di burjo dan lain-lain. Nah itu kan dari segi makanan nih Sel ya. Kalau ini Sel, kalau wisata lah oke lah. Kira-kira Sel. Wisata lagi. Nggak harus wisata, juga berwisata gitu. Maksudnya cuma kalau lo kayak ini bagus sih gitu. Boleh lah. Kota Lama oke itu. Kota Lama. Gue baru dengar nih Kota Lama. Kota Lama sama Lawang Sewu, jadi ada wisata yang memang gue kan suka yang vintage gitu bangunannya, memang itu keren banget. Jadi kalau lu suka mungkin foto atau apa itu bagus sih, kalau gue suka gitu loh, kondisi bangunannya bagus. Kalau gue lebih gitu. Kalau lo tanya udah kemana aja, enggak, gue jawabnya paling situ-situ aja. Iya itu dia, nggak gue tanya. Paling ya di situ aja, mau mana-mana udah. Karena ya males. Tapi gue penasaran deh, Sel, lu tuh emang tipikal orang yang hobi belajar nggak sih, Sel? Apa emang kayak lu bukan hobi sih, lu seneng. Lu soalnya kan, dan lu nggak bosen aja Sel, maksud gue lu S2 Undip lagi gitu, Semarang lagi, situ lagi gitu kan. Lu nggak kayak Gusti yang punya opsi, gue kayaknya udah cukup lama di Jogja deh, gue pengen nyobain Surabaya. Makanya ngambil di UNER. Oh gitu. Ya, lu nggak ada opsi itu Sel. Apa kayak udahlah gue nyaman. Apa yang buat lu nyaman? Kalau masalah belajar sih memang gue memang kelebihan gue salah satunya ya determinasi gue tinggi ya. Jadi ketika gue udah mau sesuatu ya diupayakan aja semaksimal mungkin gitu. Kan sebenarnya gue dia terkait keputusan S2 kenapa gue kuliah di Undip, perkara itu ya harga sih, biayanya jauh lebih murah. Karena asumsinya akreditasinya itu sama tapi biayanya lebih murah, ya jelas gue pilih yang lebih murah lah. Dan gue juga udah punya link ke sana untuk rekomendasi dosennya. Dan kebetulan kan tujuan S2 itu ya bukan buat belajar, kan untuk menutupi status pengangguran aja waktu itu ya. Dan bagian dari upaya gue untuk upaya gue untuk memperbesar opportunity-nya itu, jadi supaya lebih bisa relevan dengan dunia kerjanya. Waktu itu di otak gue loh ya. Iya. Oke. Bagus ya. Ya. Terlalu berat atau gimana? Enggak. Itu menjawab pertanyaan gua sih. Enggak. Hal yang gue penasaran itu. Gue pengen langsung lompat ke Magelang sebenarnya. Cuma lu ada banyak yang mau gue tanya ke lu sih, Sel. Lu kenapa lu ngambil waktu ujian tes di Magelang? Lu sempet jawab, cuma gue lupa sih waktu ketemu. Terus gue pengen bahas jodoh lo bisa ketemu di mana, terus kayak gitu-gitu. Cuma nanti kita lompat ke sana lah. Gue pengen nanya gini ya. Apa nih? Kan lo sekarang jadi dosen ya, Sel? Oh iya. Ya, lo jadi dosen.
Gue penasaran deh, Sel. Yang terberat jadi dosen itu apa sih, Sel? Mata kuliah yang lo ajarin itu sama terus nggak sih, Sel? Apa lo riset tiap tahunnya berubah-berubah, tiap semesternya? Kan lo nemu semester baru lagi mahasiswa kan? Itu lo metodenya tuh sama sebagai dosen? Apa perlu lo kaji ulang lagi, riset ulang lagi, Sel? Sebenarnya hal yang paling berat di profesi dosen itu tanggung jawab moral ya. Tanggung jawab moral. Jadi iya, sebenarnya tanggung jawab yang memang cukup membebani itu gimana ya gue memastikan bahwa setiap mahasiswa yang memang masuk di mata kuliah itu paham. Karena kebanyakan kan mungkin oh ya gue tahu tentang materi ini, cuman ternyata nggak paham. Kan ketika ujian atau mungkin menghadapi problem yang lebih besar malah repot dia kalau nggak paham. Nah itu sebenarnya tanggung jawab moralnya sih. Kalau masalah riset dan lain-lain itu nggak terlalu berat. Yang berat itu nanti tanggung jawab moral ini kira-kira mahasiswa gue 5 sampai 10 tahun lagi jadi apa ya? Apakah gue berhasil misalnya gitu. Itu sih yang paling concern utama. Lu mikirin itu, Sel? Mikir lah. Gue pikir lo orang yang nggak peduli loh, Sel. Maksud gue kayak pokoknya bodo amat lo mau lulus kagak. Gue ternyata lo orang yang berbeda sih. Soalnya kan itu punya impact ke jurusan gue ya. Dimana nanti kalau jurusannya sampai kena masalah ya balik lagi ke gue lagi yang jadi masalah, dosen-dosen di dalamnya kasihan gitu sebenarnya. Jadi kayak ada saling berhubungan aja sih. Makanya kok harus dipikirin baik-baik. Kira-kira ya gitu sih. Kira-kira ya garis besarnya. Berat amat bahasannya. Berat ya? Soalnya apa ya? Gue bahas apa ya? Soalnya isi kepala gue sekarang sih itu ya, Sel. Jadi flow-nya ke arah situ mulu gitu. Terus itu kenapa lo pilih ke Magelang ya? Sebenarnya dulu tuh gue punya 2 choice. Yang pertama arsip nasional sama ya jadi dosen. Nah gue berpikir ini ijazah S2 gue mau gue apain? Kok jadi nggak berguna jadinya? Baru kepikiran ya? Coba jadi dosen. Coba jadi dosen. Terus muncul lagi pertanyaan dosen di mana? Nah, kebetulan kan ada lowongan CPNS dari Kemenristek Dikti waktu itu ya. Gue baca itu kan, kampus ini buka lowongan berapa, kampus ini buka lowongan berapa. Sebenarnya kenapa daftar di Magelang? Karena itu yang paling banyak menerimanya. Gitu. Jadi itu bagian dari strategi aja sih. Ya logikanya kalau misalnya gue memaksakan misalnya daftar ke yang kampus besar, otomatis probability-nya kecil untuk diterimanya karena kan masih banyak yang jauh lebih baik daripada itu. Kan misalnya kita ambil contoh di kampus mana itu paling terimanya 1 orang kok. Ya, sih. Tapi di kampus yang di Magelang di sana? 9. Banyak ya? 9. Lumayan 7 apa 9 gitu. Ya gue ambil strategi gitu aja ya udahlah. Yang penting ini masih wilayah Jawa. Itu kenapa nggak ambil aja dicoba kan gue nggak berharap keterima juga kan, coba aja ya takdirnya nggak ada yang tahu kan nggak ada yang tahu sana dan berjodoh di sana ya, keren sih. Iya nggak ada yang tahu. Lo di mana nih sekarang? Di rumah lo? Gue di rumah tua sekarang. Oke. Istri berarti orang sana asli? Sebenarnya kalau istri gue itu aslinya orang Semarang kan, tapi memang keluarga besarnya itu ada di Magelang. Jadi kebetulan kan ibu mertua gue pensiun kan dari kerja di tempat di Semarang ya, dipindah ke Magelang lagi buat ya menikmati masa pensiunnya. Oke. Cakep. Sama ini, Sel, lu kalau balik kenapa nggak pernah bilang-bilang sih, Sel? Atau lu balik siapa sih? Gue rada kesel dah anjir. Asli gitu. Sebenarnya kalau pulang itu yang pertama gue kabarin biasanya Gusti biasanya. Karena kenapa? Gue nggak enak kalau yang misalnya sama lu kan lu udah berkeluarga dan punya kesibukan lain.
Nah itu Oke. nggak enaknya di situ. Kadang kalau kemarin ngubungin Fadel udah berkeluarga. Jadi gue Iya. pertama kali pasti ngubungin si Gusti dulu. Kayak gue kemarin pulang, terus gue pulang dan lain-lain. Nah, gue nggak tahu ternyata ada si Iyung kan jadi deket gitu loh. Ya. Biasanya nggak pernah main, jadi main. Ya itu dia semua yang di Serang mencoba untuk dirangkul sih. Jadi Iyung juga nanti belum diundang sih sama gua, sebentar lah boleh lah. Ini karena lu kelamaan ya Sel ya. Gua kasih info aja, udah tinggal 10 menit lagi anjing. Nggak apa-apa ya, maksud gua nanti abis ini rendering dulu, nanti gua invite lagi ya. Iya, biasa aja. Tinggal 9 menit 21 detik. Ya, lo juga kelihatan ya gitu gitu. Gua belum saran dari Yogi sih kemarin suruh bayar pakai Google Meet. Ya. Oh, pakai Google Meet. Oh ya, Google Meet bisa. Gua nanti coba cari tahu deh. Soalnya Yogi juga nyuruhnya kadang beli yang pro, Bi. Duit dong. Waduh. Dulu gue pikirin lah. Ya, si pro tuh keuangan kita. Ntar dulu gue pikirin deh. Google Meet lebih murah kok, gratis. Bayar juga ya? Nggak gratis? Gratis, kayak Google Meet gratis. Ada waktunya juga kayak Zoom? 150 menit kok. Recordnya juga sama? Iya, otomatis sama recordnya mungkin. Oh, oke. Soalnya Zoom cuma 45 menit, kalau nggak salah 40 menit. Oke lah, kalau lo suruh milih Sel, nih Sel. Lo kan udah pernah tinggal di Serang, pernah lama. Di Bandung juga lo ada keluarga. Lo di mana sih? Orang tua lo bukan Bandung ya? Tasik ya? Bandung sama Tasik. Tasik. Di Semarang lama juga. Di Magelang juga lama. Lo kalau milih, lo lebih milih di mana sih? Yang lo pengen Sel? Atau enggak? Magelang udah. Magelang. Adem. Kenapa Sel? Adem. Magelang. Kenapa Sel? Jadi yang pertama kan yang kalau kerja itu kan yang nggak dilihat cuma duitnya toh ya, tapi kenyamanannya kenyamanan bekerjanya, suasananya dan lain-lain tuh ngaruh banget kalau disuruh milih ya. Memang di Serang itu kan nggak perlu ngekos, nggak perlu ini, cuman bosen gitu loh kelamaan. Kalau di Semarang gue nggak kuat panas lah, dan terlalu ini. Jadi kalau dari segi ya di Magelang aja lebih enak, sumpah lebih enak, adem bos. Adem. Lu berarti lebih milih suasana. Ini orang yang pertama jawab nih Lang. Dulu tuh kalau si siapa ya? Kalau si Frisky tempat asal kuliahnya tuh. Semua yang gue tanya tuh. Gue mau di Malang. Gue di Malang. Iya kan Lang ya? Nggak ada yang mau di tempat kerjanya. Lu baru lu nih yang jawab nih. Lu ingin di Magelang karena cuacanya berarti ya. Cuaca, suasana dan lain-lain. Soalnya kan itu ngaruh ke produktivitas gue, repot nanti. Betul. Lu sibuk banget nggak sih Sel? Belakangan ini Sel? Wah parah, lumayan, parah banget. Sampai pulang malam? Lumayan. Iya, enggak. Sebenarnya kan gue memang minggu ini cukup padat sekali ya. Cukup padat. Dan gue juga memang ikut mini course gitu di Jakarta kan via Zoom, via YouTube sih, sorry. Jadi gue ada niat memang buat continue self development gitu ya. Jadi supaya otak gue terus diasah. Keren. Jadi kadang udah capek balik tuh kan. Tapi gue tetap ini. Makanya tadi gue minta diundur jam berapa ya? Jam 8 harus jadi jam 9 kan. Gue di course gitu. Oh ya nggak masalah. Lumayan free kok. Yang itu free kan enak. Nah ini gue juga mau nanya nih, Sel, lu punya komunitas nggak sih atau forum tertentu yang kayak begini, yang lu kayak buat join, yang lu kasih tahu gitu, course segala macam itu lu bayar? Apa lu ada nyari sendiri? Apa emang itu kan butuh effort ya nggak sih Sel, buat mencari tahu gitu? Ya enggak, biasanya ya gue nggak ada forum gitu, gue kurasi sendiri ya, sama gue biasanya baca-baca di LinkedIn kira-kira kompetensi apa atau skill apa yang dibutuhkan supaya lebih relevan, gitu aja sih kalau gue.
supaya lebih kepake aja. Lo keren sih, lo akademis banget sih. Gua salut sih. Emang nggak cocok lo di Lotte anjing, udah bener. Nggak cocok lo orang lapangan. Nggak cocok orang lapangan bener. Tapi gue bersyukur pernah di situ. Karena iyalah. Di Lotte itu memang melatih bahwa gue jadi paham bahwa tidak semua hal itu sesuai dengan keinginan kita. Gue di Lotte dapat value di situ Bang. Yang gue pikir ternyata gue punya plan ini ketika di Lotte, ternyata gue menerima kenyataan pahit kan. Lu nggak cocok di sini. Di value learning point yang gue dapet ya, lo nggak akan bisa selalu dapet yang lo inginin. Nah, itu gue belajar banget di situ. Makanya ketika daftar kerja setelah itu gue nggak peduli terima atau nggak, coba. Gue pikir karena ngerokoknya susah di basement, makanya nggak anjing nih Lotte ini. Gue nggak cocok nih. Kagak. Sebenarnya itu sih. Tapi lo masih perokok berat? Enggak terlalu. Udah lo kurangin ya? Wah, jauh banget, parah anjir. Kenapa? Faktor kesehatan, istri kah, orang tua kah, apa nih? Duit? Iya, gue respect sama istri gue ya. Duit. Iya. Akhirnya menikah ada manfaatnya ya. Yo ada loh. Orang tua tidak didengar, istri didengar, mantap. Menjadi rem tuh ya, di rem. Jadi rem. Soalnya gue terakhir ketemu Gusti ngasih info. Soalnya waktu lo ke Serang, gue memang ada di Serang. Gue lagi mudik juga. Gusti tuh nggak tahu ngomong ke gue kayak, si Axel napasnya udah pendek. Serius lu? Tahu ngerokoknya udah berkurang kayaknya sekarang. Makanya gue mau make sure dulu ke lu nih Sel. Kalau nggak salah gue sih ngomong gitu terakhir. Katanya nggak tahu tapi ya sinyal lo Sel. Apa sinyal gue nih? Tahu. Lang, Axel. Mukanya galak lagi anjir. Iya. Gimana nih? Ini tinggal 2 menit lagi. Lo mau render dulu atau gimana? Ya udah, paling ya gue cut dulu deh. Paling nanti dilanjut lagi. Oke, kapan lanjutnya? Apa? Dilanjutnya kapan? Sekarang. Oh iya. Iya, ini gue matiin dulu. Biasanya gue nunggu 5 menit dulu. 5 menit lah. Bener kan? Kalem. Iya, Siap. Gel, ya udah Gel, lanjut di part 2 Gel, thank you ya. Tadi kayaknya kita terlalu serius pertanyaannya Lang. Memang gue tuh apa ya? Nggak riset juga sih Sel, gue kayak ya udah gue penasaran, gue langsung keluarin aja pertanyaan gue kayak gitu. Lu oke lah, gue rada cooling down dulu deh. Gue mau nanya-nanya yang penting. Cuma nggak apa-apa, gue penasaran. Lu masih suka olahraga nggak Sel? Olahraga? Kagak pernah lah. Nggak ada itu. Ada jeda dari itu jawabnya aja. Nggak ada waktu atau malas nih? Ini berbeda nih soalnya. Nggak ada waktu. Nggak ada waktu dan malas. Dan malas, oke. Dan malas. Kalau ada waktu tentu tidak dilakuin juga ya kan? Mending tidur tuh ya. Belum tentu. Mending tidur ngapain? Apa ya? Berarti lu lagi hobi apa nih belakangan ini? Jangan belajar ya, jawabnya yang lain anjing. Iya. Biar nggak berat nih. Iya, yang lain. Apa ya? Gue lagi kemarin habis beli FM gue, Football Manager. Aduh. Habis main. Gokil. Keren. Yang baru 2022 ya? Gue jadi main gitu. Sama beli cheatnya lah jelas ya. Iya dong. Kan main game buat have fun. Have fun ya. Game main have fun. Kenapa kok gue jadi sulit main game ya? Iya.
Kalau begitu kita bahas sepak bola boleh nih Lang ya. Boleh dong. Sepak bola. Lu Sepak bola. gua tuh nggak tahu sih dari dulu Axel ini suka klub apa sih? Lu suka klub apa sih? Oh Madrid ya, jangan kayak Fadel ya. Real Barca. Madrid. Real Madrid. Asih Yang kemarin ngalahin City itu loh, comeback. Oke, Emang mentalitas itu berbicara sekali. betul, setuju. Iya benar. Benar sih. Tapi gue setuju sama coach Justin sih, miskin taktik pelatih lo, nggak apa-apa lah, tapi juara. Iya, mau miskin taktik tapi kan juara. Iya, gue setuju. Siap. Iya. Nggak cukup ya, Guardiola tuh nggak cukup ngangkat City. Gitu. Iya, kudu siapa ya? Bingung gue. Ya nggak apa-apa lah, gue juga dukung aja deh. City tuh karena nama. Udah pas sih sebenarnya City, cuman mungkin pembelian pemainnya aja yang perlu. Soalnya bagus-bagus loh itu pemainnya. Cuman memang kudu beli siapa ya anjir? Itu udah kemarin itu dia kagak punya striker yang kayak striker murni, itu nggak punya dia. Itu nggak ada yang bagus Aguero gitu. Sekarang gini, Aguero-nya ya, kalau pas lini belakangnya oke. Ya. Tapi depannya cuma kalau striker kan lu lihat Pep Guardiola dah. Pep Guardiola kan Ibra aja nggak dipakai di Barcelona kan. Ya saya Barca. Iya kan lah. Coba waktu di Barcelona pakai siapa sih strikernya Pak? Pakai false Guardiola kan Messi itu. Nggak pengen pemainnya mandek di satu tempat gitu loh. Tapi kan ada apa ya? Ada istilahnya evolusi taktik gitu kan. Maksudnya teknik dasarnya dapet tuh dikembangin lagi. Ya. Kalau di FM kan tahu gue gitu ya. Iya. Gue juga paham. Soalnya kalau mainnya kemarin kan ya kayak menurut gue kurang striker lah. Kalau lini tengah udah bagus, ada Kevin De Bruyne. Di lini belakang itu ada Ruben Dias, kipernya juga oke. Memang depannya ujung tombaknya itu kurang mumpuni ya, Gabriel Jesus ya nggak bagus-bagus amat. Emang Sterling kurang gacor Sterling. Kurang tinggi. Colek jahat. Ya mungkin akurasi apa ya, shoot on goal kurang bagus dan lain-lain kan. Kurang jelek ya menurut gue, makanya dijual ke Chelsea itu. Iya sih. Jadi basi. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oh iya. Di Spanyol City, Haaland, prediksi lo gimana ntar nih? Sementara Madrid baru apa? Rudiger sama siapa tuh gelandangnya? Tchouaméni. Siapa ya? Iya, Tchouaméni. Mahal itu anjir, 80 juta apa? Gue ngerasanya gini ya ke Madrid ya. Gue ngerasanya si ownernya tuh siapa ya? Yang tua tuh? Perez. Presidennya. Perez. Kayaknya dia main belakang deh itu. Maksudnya? Macam kayak buat apa ya? Kayaknya si Vini bakalan calon kayak juara Ballon d'Or tuh kayaknya La Liga banget gitu tuh. Kayak ada campur tangan si Perez itu gitu tuh. Waktu zaman Ronaldo jelek segala macam, lebih milih Messi yang juara ya. Dia juga presiden UEFA juga nggak sih kalau nggak salah, nggak ya? Bukan ya? Enggak, beda. Kalau itu mah Tebas, presiden PSSI-nya Spanyol, Tebas. Tapi fansnya Madrid. Itu berarti kan? Makanya Mbappe nggak jadi ke Madrid, mencak dia. Iya, makanya menang lawan City waktu itu kan ada wasit itu. Pas denial deh. Pinter. Madrid, Benzema tiba-tiba jadi keren gitu anjir. Kayak nggak masuk akal sih. Dan dia wonderkid ya, keren gitu dari dulunya memang.
Oh, dibanding Aguero. Menonjol gitu tuh. Mungkin setelah Ronaldo kagak ada, setelah Nah, itu gara-gara Ronaldo nggak ada, belnya main golf, ya kan? Jadi baru kerasa. Jadi Benzema bersinar. Tapi Fadel boleh kayaknya nanti dia bilang. Gue kangen juga sama dia. Fadel lagi kemana? Fadel di Spanyol ya kalau nggak salah ya? Iya anjir. Lihat di Instagram. Ngiri banget gue anjir. Gue nggak punya Instagram anjir, nggak tahu gue. Kalau dia lagi di Spanyol. Lu nggak main Instagram lagi? Kemarin lagi di Spanyol nih. Enggak, udah hampir setengah tahun gue nggak main. Lu busy banget deh. Lu hari-harinya gimana sih, Sel? Bangun pagi, sembahyang, habis itu langsung ke kampus gitu, Sel. Belajar. Balik. Main FM dulu dong. Refreshing lu cuma di situ, Sel. FM gitu. Gue penasaran. Kalau hari-harinya ya tergantung. Ngewe habis itu. Biasanya ngapain ya kalau sehari-hari ya paling ya ke kantor udah. Lakuin yang perlu dilakuin aja. Monoton ya. Enggak juga, nggak bisa dibilang monoton, mumet ya. Yang ribet ya, ini kan lagi hari libur mahasiswa aja, jadi gue rada slow ini, biasanya kan lumayan biasanya. Lu honeymoon kemana sih? Di Magelang lagi? Enggak. Gue nggak butuh itu. Nggak butuh. Bini lo juga nggak butuh itu ya, keren dah, bisa sepemikiran sama lo. Emang bini lo butuh ya? Gue punya ini paling ngumpulin dulu, pengen yang kalau liburan tuh bener enak, ngumpulin uangnya dulu kan, gue ngerem juga kemarin, nabung dulu lah. Iya, kan dia juga baru beli rumah ya soalnya. Baru ambil rumah di Magelang, Sel. Cakep. Infonya harus dikasih tau Galang, kagak ngomong ya, harusnya ditanya lah, nggak usah pancing lah, kan gue nggak enak kalau nanya begituan. Lu di Magelang udah dapat apa aja ya kali gue nanya. Gue tahu gini nunggu dia ngomong, kok gue diem aja gitu, dia ngomong. Gitu. Ya, targetnya pengen memperbesar kasnya dulu yang banyak supaya lebih ayem aja sih. Karena kerasa gitu, gue kemarin rusak, laptopnya rusak, HP-nya repot sekali ya, nggak bisa koordinasi dan lain-lain. Sama ini Sel, dia apa? Bisa menemukan jodoh lo dan lo yakin itu jodoh lo, gimana Sel ceritanya, Sel? Bisa nggak cerita? Sel kan ini mendadak. Maksud gue nggak tahu Galang. Gue tanya Gus, lo tahu Gus? Enggak. Anjir Gus aja kagak tahu gitu tuh. Jadi kayak gue pikir gimana tuh Sel ceritanya? Sel? Gimana ya? Itu sebenarnya teman satu angkatan gue di UI. Di jurusan manajemen juga. Cuman memang ketika itu gue nggak kenal. Jurusan tapi nggak kenal ya. Nggak kenal ya. Ya ketemu lagi ya ketika dia masuk sini kan jadi dosen juga kan. Tahun 2021. Gue kira siapa kan, ternyata temen gue. Ya udah, itu aja, nggak ada yang tahu abis itu ya. Jadi kayak ada sinyal gitu, nih kayaknya ini. Nah gitu. Itu statusnya kalau gue boleh tahu sama yang lama udah beres hubungannya apa? Udah ketika gue mikir, wah ini kayaknya ini sinyalnya. Kayaknya bakal jadi sama ini. Gue beresin dulu semua. Beresin secara ini. Secara tidak baik. Oh, baik lah. Oke. Baik. Oke. Gua hampir nyebut nama anjing. Siapa Lang? Enggak. Ntar aja. Di luar aja ya. Boleh. Di luar aja. Aduh. Enggak lama deketnya Sel. Maksud gua dari lu pacaran ke nikah lama enggak? Gua enggak pacaran. Wih. Berarti langsung alhamdulillah.
Iya. Selama ini memang hampir 8 bulan kan kerja. Ya gue menganggapnya cuma rekan kerja biasa. Jadi nggak ada tendensi untuk mana. Cuman memang ini kok kayaknya berbeda ini. Jadi gue bulan Desember langsung ngobrol sama dia nih kira-kira mau nggak Nikah sama gue lo. yang lebih. Enggak. Oh, oke, Jadi gimana? bilangnya ya mau serius atau enggak. Kalau iya gue nemuin orang tua bilang langsung sendiri kan. Desember apa gue datang ke rumah ini ya gue ngobrol sama ibunya, ngomong langsung sama ibunya. Kalau misalnya ibunya iya ya gue langsung hubungin orang tua ini udah, jadi biar langsung rembukan gitu. Nggak lama ya, Gentleman. nggak lama, Keren ya. nggak nyampe 4 bulan, 3 bulan udah langsung 3 nikah. bulan. Lo ngasih tau gue tuh amin berapa anjing? 2 minggu apa? Gila ya. Ya kan kayak Bangsat emang. kalau kayak gitu tuh gimana ya, kan gue soalnya takutnya kan terjadi masalah, gue udah gembar-gembor malah jadi kan malu. Ya sih. Ya, jadi Jadi ya gue mikirnya skip ke situ dulu. bener sih, Sel. Iya, kalau Apa, gimana? Kalau lu mikirnya ke arah situ takut gembar-gembor ternyata gagal, bener juga sih. Emang ngasih tahu ketika udah bener-bener damn sure gitu kan. Baru Iya, jadi kayak Damn sure. orang, terutama orang tua kan ketemu dulu biasa buat menentukan kayak tanggalnya, terus dari gua budgetnya berapa kan kayak gitu, harus semua dikasih tahu. Lu aktif di Iya, Bapak. WA doang tuh sekarang. Sosmed udah nggak ada, jarang buka lu. Gue nggak punya sosmed kecuali LinkedIn paling. LinkedIn punya. LinkedIn tuh sosmed itu ya, LinkedIn ya maksudnya. Sosmed buat job seeking dan job seeker kan gitu. Seru sih. Enggak, cuman WhatsApp, kalau nggak Telegram paling. Berarti Instagram beneran udah nggak ada di HP lo tuh? Nggak ada. Nggak punya gue. Si ada kan dulu tuh yang ganteng-ganteng fotonya. Nggak login lagi sih. Boleh gue tahu kenapa? Tinggal bikin. Terlalu banyak distraksi ya, mumet pala gue. Jadi terlalu. Itu bukan ajang hiburan lo gitu, Sel, nggak ya? Enggak. Kalau YouTube ya semua orang kayaknya nonton ya YouTube Ya, apapun itu ya. Tapi kalau memang spesifik ke Instagram memang gue nggak suka gembar-gembor soalnya. Karena lebih nyaman ya udah di keep pribadi aja. Iya, gue bagus sih. Gue sejujurnya ke arah situ, Sel. Karena kan lo ada rencana kan kesana. apa? Rencana berhenti juga. Iya. Ngerasa kayak Capek gitu ya. iya kayak ngeliat apa gue ya? Ngeliat tete lagi, ngeliat gitu. Jadi gue sudah kayak Waduh. gue beneran main itu doang sih. Twitter udah jarang banget gue buka, bahkan notifikasinya nggak gue aktifin. Jadi kalau lo ada dulu mungkin lang sama Dira atau apa mention gitu, kadang gue nggak ngeh. Entah kenapa ya. Pantesan lo balasnya lama gitu. Iya, kadang kalau gue 2 minggu baru gue buka kayak liat apa. Nah itu jadi gue juga ada Anjing 2 minggu. ada ke arah yang si Axel bilang, cuma gue nggak tahu si Axel alasannya kenapa ya. Kalau gue ngerasanya kayak gue nggak merasa sosial media itu punya memberikan value ke gue ya. sebenarnya kan bukan untuk ajang gembar-gembor juga, Sel, kalau lo nggak ngapa-ngapain mah. Enggak, cuman dari perspektif gue itu tidak ada value-nya sama sekali gitu loh, kayak ngapain. Kalau gue pribadi loh ya, Kolot sekali. gue memang gue merasa hidup gue lebih tenang setelah tidak memainkan itu. Saya lebih tenang aja. Gue merasa lebih ya udah gitu kan. Kalau mau ngubungin ya lewat WA aja. Iya. Nah, tapi sabar. Dibalasnya kayak kalau dia ingat. Ya itu mungkin kesibukan lo ya, wajar lah, punya prioritas lah masing-masing. Benar. Cuma gue kayak ya gitu aja sih, gue ngerasa
nggak tahu, lu nggak ada update, lu kagak ada apa-apa, di WhatsApp juga nggak pernah kelihatan gitu kan. Iya. Iya, kayak foto-foto nikah gue keep sendiri aja. Iyalah itu mah, gue juga nggak mau tahu sih sebenarnya, itu urusannya lu kan. Cuman ya males aja gitu. Males gue udah hal-hal gitu udah. Ya gue udah membandingkan sendiri ketika gue bermain media sosial sama tidak, produktivitasnya jauh sekali. Ukurannya misalnya, berapa sih karya yang gue hasilkan ketika gue masih main media sosial? Itu paling sedikit sekali. Tapi ketika berhenti, wah, alhamdulillah itu. Itu sih ya. Mumet soalnya. Bagus sekali. Berarti lo ngikutin berita-berita terkini dari mana ya? Itu Sel, Lang bener Lang. Berita apa ya? Sekarang kan informatif banget loh Instagram juga Sel sebenarnya. Kalau berita-berita ya paling kalau gua lewat YouTube ya paling. Lewat YouTube paling. Lewat YouTube kalau enggak ya selebihnya enggak sih, enggak lewat yang lain. Enggak niat baca site kitanya enggak sih. Lihat-lihat highlight Real Madrid 1, Man City 0 gitu ya. Lihat highlightnya aja. itu nggak tahu, gue nggak tahu sama sekali. Gue nggak sengaja nonton apa ya di YouTube aja. Kok ini menang berarti Real Madrid? Lu berarti nggak ngikutin ya? Sama gue juga sih. Enggak, udah enggak ini lagi. Udah terlalu. Oke. Sama ini Sel, gue suka gini, gue suka berpikir flashback ya. Kalau gue dulu ngambil gini, kayaknya gue lebih baik dulu ambil ini deh, gini deh. Gue suka mikir dulu ke belakang yang nggak bisa gue rubah Sel. Nggak bisa. Cuma karena suka terbayangkan aja di kepala gue. Nah, cuma gue penasaran sama lo Sel. Kalau lo bisa balik lagi nih Sel, entah mungkin ke zaman waktu masih SMA atau lo zaman masih kuliah, ada yang mau lo rubah nggak sih dari diri lo? Nggak ada. Nggak ada yang lo sesalin gitu sih? Nggak ada ya. Karena ya semuanya ya terjadi, emang udah garis tangan aja, udah ada timeline-nya masing-masing. Betul. Pemahaman gue. Emang kalau ditanya yang mau dirubah apa, nggak ada, biarin aja. Kalau pemahaman gue, karena kan kadang gue ketika waktu masih nganggur gitu kan suka kepikiran kayak gitu Bang. Nah itu harusnya gue gini nih, harusnya gue gitu ya. Kan bikin hidup itu nggak tenang ya. Betul. Kurang menikmati aja. Kayak yang udah terjadi ya udah, selebihnya ya jalanin aja, tanggung jawab dan lain-lain. Itu. Ada yang ngehantuin lu nggak? Apa yang pernah lu lakuin? Nggak ada sih. Nggak ada. Yang penting ya kalau memang gue punya kesalahan ya gue minta maaf, pasti selesaiin baik-baik aja. Gitu aja sih. Bagus sih. Soalnya gue punya pengalaman Sal. Gue dulu waktu di kosan gue di Binus. Gue ini lantai 4. Lantai paling atas. Teman kosan gue nih punya senapan angin tuh. Nah, sama teman gue kayak, cobain senapan angin. Habis itu dengan tololnya gue ya kan, gue kokang lagi tuh. Gue udah dikokang, cuma gue tambahin lagi kok anginnya tuh. Jadi biar nge-pushnya lebih jauh. Tadinya dari lantai 4, gue udah ngebidik ke bawah nih Lang. Ngebidik di kosan gue tuh banyak, di rumah di bawahnya tuh kelihatan atapnya tuh ya. Di atap di genteng rumah orangnya ada kaleng bekas Coca-Cola, kayak kaleng bekas Pepsi gitu ya. Oh. Kayak gitu. Mau gue tembak itu, Sel. Dan ini gue udah ngebidik ke situ tuh, Sel. Cuma habis itu entah kenapa ya, itu takdir Allah lah. Habis itu gue nggak ngebidik ke situ karena jaraknya dekat sekali, Sel. Dari lantai 4 ke genteng itu sangat dekat sekali gitu. Akhirnya gue berubah pikiran, gue nembak toren air akhirnya. Toren airnya bocor, Sel.
lebih jauh loh turun airnya. Turun airnya tuh lebih jauh. Gue bidik kena. Gue bangga abis itu airnya ngalir. Ser kayak kencing. Ser. Nggak habis-habis tuh. Abis itu jauh setelah gue udah kerja, gue udah jauh lah setelah gue udah lulus segala macam. Abis itu muncul lagi ke kepala gue tuh. Kalau gue tembak tuh kaleng yang digenteng, itu di dalamnya ada orang ya kan. Itu kalau mati, itu ngantuin gue banget tuh, Seth. Itu tuh kayak itu kalau gue tembak masuk penjara gue. Dosa gue banyaknya bukan main gitu, karena ketololan gue gitu. Jadi gue ada itu gitu, yang kadang suka muncul nakutin gue gitu ya. Kadang gue percaya itu kayak nggak ini mah gue nggak ngelakuin itu kok pada akhirnya, cuma itu kadang suka nyerang gue gitu. Makanya gue doang yang kayak begini gitu. Gue penasaran gitu, ternyata ya tidak ya bagus lah kalau gitu. Kalau begitu gue balik pertanyaannya, Sel. Kalau lu nggak bisa ke belakang, harapan lu ke depan deh, target lu ke depan, Sel. Gimana ya? Gue tuh punya visi hidup gue tuh ya. Uang itu nomor sekian. Yang penting gue bisa bermanfaat aja buat orang lain. Itu yang gue memang sudah desain dari gue S2 kan. Yeah. Angel bos cari kerja tuh. Kan lo paham lah ya, ketika gue nongkrong di Andira dan lain-lain, angel sekali nih, susah nyari kerja. Dan kira-kira ketika gue dikasih kerja ya udah bermanfaat aja, simple gitu aja kalau gue ya. Gitu aja ya, bermanfaat bagi orang lain. Ya di bidang gue aja, di bidang gue. Kira-kira gue bisa bantu apa? Ya. Lu punya target nggak 10 tahun, 20 tahun ke depan lo harus jadi apa gitu? Kalau target jangka pendek sih ada. Gue pengen segera bisa sekolah, punya anak, dan lain-lain. 5 tahun ke depan tuh target gue udah bisa punya karir yang lebih bagus. Itu simple aja. Punya sekolah, Sam. Sekolah, punya anak dan sekolah lanjut S3 ya. Oh, nggak, gue salah dengar aja. Punya anak, lu punya anak yang sudah sekolah. Wih, uga anjir. Enggak, kalau punya ambisinya ngeri juga. Ngeri ya. Selama ini, oke lanjut, sorry. Enggak, lu mau apa? Apa gue mau ganti topik yang lain tadi. Iya, ganti aja ya. Ini pandemi kan rese nih ya, Sel. Lu 2019 sudah di sana kan ya? Ada nyerang lo nggak pandemi, Sel? Maksudnya dari segi ekonomi atau dari segi ekonomi? Maksudnya pendapatan gue gitu? Ngaruh ke lo waktu lo kerja gitu? Enggak. Ya berarti nggak berpengaruh kan? Nggak ada? Enggak. Karena gue kan termasuk PNS yang golongannya masih awal. Jadi memang yang dipotong itu golongan 4 ke atas, tunjangannya dipotong. Ibu gue dipotong gitu. Kalau gue enggak sih. Karena memang yang kecil waktu itu gajinya. Apalagi di kecil dipotong gitu. Kalau dari segi psikologi gitu, Sel, aman juga? Nggak terbebani gitu ya? Apa nggak pakai masker juga? Enggak, gue jarang pakai masker. Sama, berarti kita manusia-manusia yang kurang peduli sebenarnya hal kayak gitu ya. Iya, ya akhirnya gue kena. Oke. Kenapa apa? Omikron. Omikron seminggu apa 2 minggu sebelum nikah itu kena. Terus di sembuhnya bukannya untungnya gue udah vaksin ketiga tuh, jadi lebih cepat sembuh. PNS ya, kudu ya. Ya soalnya memang gue berkali-kali hampir terpapar soalnya dulu, karena kan aktivitas di kampusnya banyak. Jadi gue ngobrol sama temen, besoknya ternyata temen gue COVID ya, yang gitu-gitu. Jadi sering aktivitas di kampus yang beresiko juga, lumayan.
Gua terakhir dapat info dari Galang lo katanya pernah main ke Semarang sama anak didik lo, Sel. Bener, Sel? Iya, pernah. Gila. Kasih tahu. Dalam rangka apa tuh, Sel? Kira-kira, Sel? Main Gue aja. pengen ngajar, enggak sekali ngajarin nih. Biar pengetahuannya itu luas, kayak cuma di Magelang aja. Dikiranya Untida itu kampus besar. Gue ajak ke Undip, nggak ada tai-tainya. Aduh. Gawat. Jadi kayak anak, memang yang satu itu di bawah supervisi gue kan untuk skripsinya. Jadi gue pengen ngajarin nih, itu gimana ya? Jangan merasa bangga lu sekolah di sini. Saya pengetahuannya ditambah. Masa yang lo andelin di PK doang? Juga. Itu lu udah ngebimbing skripsi, San? Apa lu yang Gue minta? udah. Gue udah di amanah bimbing skripsi. Lu tipikal dosen yang pelit ngasih nilai nggak, San? Enggak, sama sekali juga. Cuman memang gue lebih Kayak kemampuan menekankan pada mahasiswanya aja ya? etika ya, terutama etika. Ngeri sumpah mahasiswa. Maksudnya yang lebih muda dari kita tuh ternyata memang ada masalah di etika dan moral yang ngeri sekali. Jadi lu ngomong sama misalnya orang tua atau mungkin guru, kan dulu kita mungkin lebih berhati-hati gitu. Saya lebih berhati-hati, lebih put respect kayak gitu. Sekarang jarang kayak gitu. Makanya gue biasanya nggak segan-segan ngasih nilai. Biasanya kalau ada masalah sama gue dengan itu biasanya. Iya. Lu Soalnya kan kalau Nah, 10 menit lagi lah. pinter akademiknya, iya sih. Koneksi kenapa nggak stabil? 10 menit lagi. Iya, dikit. Coba. Suara lu tiba-tiba kayak robot. Gue sampai mana ya tadi? Lu Iya. Kedengeran nggak? Decepticon. Kedengeran. bahasa Intinya lah, mahasiswa sekarang masih banyak masalah, atau mungkin anak muda yang masalah dan etika gitu. Banyak sekali. Itu harus Tapi kalau diajarin. kalau dengan ya pengalaman lo gitu, pendapat lo gitu dengan kondisi yang sekarang, lo disebut dosen killer enggak kan? Apa gimana? Enggak. Karena kan lu nggak segan ngasih kan. Ya kalau kasus-kasus tertentu ya, gue nggak segan-segan memang. Contoh Kan seperti apa? dengan asumsi misalnya dia mengikuti kontrak kuliah dengan baik, dan itu nggak akan gue kasih nilai. Kadang kan ada yang bilangnya nggak pernah dibagiin, tapi ternyata gue bagiin bohong ya, gue kasih nilai. Oh. Cuma Ya, alasan doang gitu ya. Iya. Maksudnya kadang alasannya aneh gitu. Pak, mohon maaf, misalnya kakak saya nikah, nah itu kan bukan urusan gua kakak lo nikah ya. Gimana dong kayak gitu? Izin nggak bisa masuk. Ya enggak, misal ketika ujian kan udah tahu tanggalnya atau UAS misalnya tanggalnya berapa. Nah, Pak, kakak saya nikah kan ngumuminnya juga nggak sehari sebelum nggak sih? Kalau nikah gitu. Kayak kita nggak, kayak lu belum nikah aja kan gitu ya. Maksudnya alasan-alasan gitu kan klasik gitu. Alasan males aja itu. Kadang alasannya lucu. Pak, saya kebetulan bekerja lah. Nah, terus gue harus ngapain kalau bekerja lah? Gue nggak dikasih duit, tau lo gimana? Gitu-gitu aja. Aneh. Saya nggak logis gitu. Lu sekelas berapa orang sih? 40 ya. 40. Banyak. Standar kampus. 40 boy. Sekarang 40 sih. Kalau Terus gitu, sekarang kerja di mana ya? Masih di sana? Gue nih sekarang ya, boleh. Gue di Cikande nih, di pabrik kimia. Masih
Masih, sekarang gue megang SAP sih. Ya, Cuma lebih- tetap status admin. tapi ya udah lebih baik kan dari beberapa tahun ke belakang. Saya dari Iya. segi karir dan lain-lain. Ya, cuma setelah gue berpikir lagi, sebenarnya gue pengen balik lagi ke dulu, nggak ada beban aja gitu. Jadi sekarang kadang gue urusannya sama stok. Kalau udah ada yang minus nih, tugas gue nih nyari tahu kenapa bisa minus. Dan itu tidak menyenangkan. Dan itu matematika lagi ya. Jadi itu kan saya tidak suka itu, Pak. Tapi ternyata kok ke situ ya. Sampai ada terpikir kayak apa resign aja ya. Jangan juga. Anjing. Belum ada break apa ya. Ya. Itu gue belakangan ini lagi gitu dia, lagi pressure-nya lagi apa ya, lagi mantep. Jadi Tapi masih safe gitu, sepertinya safe gitu. enggak, gue pagi terus full. Yang posisi gue udah ada yang gantiin, yang shift malam paginya ada. Cuma kadang kayak gitu, gue karena perusahaan gue nih baru pakai SAP, baru pakai SAP. Jadi yang megangnya megang manajernya lah untuk program baru ini, nggak tahu gua pengalamannya sejauh mana untuk di SAP. Cuman so far ya lumayan gitu, banyak hal yang dirubah ketika hari ini ngerjain A, tiba-tiba yang A dirubah jadi B, tiba-tiba yang B dirubah jadi C, jadi belum ada kepastian. Ini kan capek. Lumayan sih. Ya, dan rumit. Nih, dan banyak campur tangan kayak untuk di gudang Cikande doang, orang-orang yang di pusat pun bisa masuk dan bisa ngacak-ngacak. Kadang hal yang udah gue benerin, kadang ada aja yang jadi salah lagi. Ini siapa? Kelihatan cara input, cara detailnya setiap orang beda-beda untuk cara penginputan nih. Jadi ini ketahuan nih, ini bukan orang Cikande yang ngerjain. Gue jamin bukan orang Cikande, tapi ada yang ngerjain. Kadang ada aja field yang kosong nggak diisi seenaknya dia aja. Jadi kadang ya gitulah, dari sisi kerjaan gue agak capek. Gimana? Jadi riset? Kapan nih? Jadi kapan? Tapi memang gitu sih, gue gembor-gembor sih Sel, kayak gue nggak pengen pensiun di sana. Ada beberapa alasannya Sel. Pabrik gue nih, bukan dari segi gue nggak naik jabatan, nggak. Gue seneng kerja di sana. Cuma masalahnya adalah pabrik gue ini pabrik kimia. Oke. Nah, di mana itu sangat berbahaya. Nggak cuma mudah terbakarnya doang, aromatiknya juga berbahaya. Nah, di sebelah pabrik gua ini ada pabrik baja, pabrik yang nerima besi rongsok, baja rongsok, kawat dan segala macamnya dilebur sama dia, dibakar sama dia ke atas. Nah, dia nggak punya cerobong nih si pabrik sebelah ini. Jadi kalau ketika pembakaran nyebar, kayak tiba-tiba kayak kabut gitu tuh. Nah itu hitam hitam sekali. Itu yang berbahaya sebetulnya. Gua kalau 20 tahun di sana, gua paru-paru gua lebih parah daripada lo lah. Lebih parah daripada lo, Sel. Waduh, jadi gua nih. Daripada lo semua, itu lebih parahan gua. Jadi itu kan buset. Bukan dari tembakau, Pak. Dari baja gitu tuh. Jadi makanya gua mikir kayak gue nabung dah yang banyak, habis itu gue coba dagang bubur dah, atau enggak gue coba dagang soto dah, apa dah, gue pengen bisnis sih lebih tepat. Ya berhubung tinggal 2 menit ya saya. Pertanyaan terakhir dari gue mungkin Galang, kalau masih ada boleh nanya. Lo dulu aja. Saran lo deh Sel, buat gue mau buat Galang Sel, podcast ini Sel. Buat podcast ini? Iya, buat obrolan kita malam ini.
Oh ya mungkin untuk podcast ini atau untuk video podcast ya. Ya virtual lah, boleh lebih tepatnya. Ya lebih enak tuh kan terstruktur gitu loh. Jadi topiknya kira-kira ini. Kalau bisa kan tidak perlu ada part. Jadi setiap misalnya setelah gua misalnya Andira ya udah pakai platform yang free aja kayak Meet dan lain-lain itu juga bisa di-record kok. Saya udah lebih terkonsep ya sebenarnya asik sih. Cuman ya mungkin itunya apa pertanyaannya serunya tuh memang kalau nggak terkonsep tuh kan kemana-mana ya. Iya. Lebih enak memang. Iya sih. Gua konsep gua serius semua sih. Sayangnya yang udah gua catetin itu serius semua. Malah jadinya yang lo keluhin serius amat anjing ya. Udah akhirnya gua kayak bahas apaan nih ngentot gitu. Apa ya? Jadi ke situ gitu tuh. Gitu. Ya udahlah, paling ada lang dari lo lang buat Axel lang. Bosen enggak lo Apa sama ya? Lo main ke Semarang lagi lah. Nah, Ya. Nanti Yoi. main dia ke Semarang. ya gue pengen banget ke Semarang. Kalau gue lagi mencoba nabung buat ke sana. Ketemu lo, mungkin nanti gue main ke Magelang. Kalau lo ada waktu. Iya. Kayak gitu. Ya dah, Ya. gitu aja. Harus booking dulu. Kenapa? Ini nggak sih Axel harus di booking dulu Iya. Ya wes, jauh-jauh hari. makasih buat waktunya saya Lang ya. Siap. Udah, gue semoga bisa kumpul-kumpul lagi nanti ngobrol-ngobrol lagi. Sekali lagi terima kasih. Gue ucapin pamit undur diri. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Ken. Thank you, guys. Ya.